lagi mempelajari ke CALK-nya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berarti menunjukkan kekayaan perusahaan, menunjukkan liabilitas dan ekuitas. Maka di bagian laporan posisi keuangan kita akan melihat angka atau saldo akhir dari kekayaan perusahaan per 30 misalkan Desember, Ibu punya Juni. Lihat periodenya kapan di sini ya. Ada yang punya berbeda enggak kan? Oke, jadi nanti lihat tanggalnya berapa. Ada yang semesteran, ada yang bulan, ada yang tahunan laporan keuangan. Jadi kita yang ini harinya sampelnya triwulan 30 Juni 2022. Oke, sekarang kita akan lihat pada bagian aset dan aset lancar. Ini pengelompokan ya, sesuai standar. Jadi, yang pertama bagian atas itu ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu berapa nilainya? 162 miliar. Lancar kan membacanya? Baru 12 digit loh. Nanti ada lagi yang paling banyak itu sampai 15 digit. Sekarang CALK ya, CALK itu ada catatan di sebelah angkanya. CALK itu tujuannya, muaranya ke situ. Jadi kalau misalnya teman-teman baca kas dan setara kas itu kan yang terlihat cuma saldo akhir 162 miliar. Kira-kira 162 miliar itu bagiannya apa-apa saja sih? Nah, itu adanya di CALK. Rinciannya ada di CALK. Nah, Ibu sudah printkan beberapa sampel. Nah, di sini kita lihat untuk kas dan setara kas itu catatan yang menyediakan informasi lebih detail tentang kas dan setara kas ada di nomor berapa? 2E, 2P, 2S, 4, 31, 32. Apa maksudnya? Jadi kita telusuri CALK-nya yang menampilkan informasi itu. Nah, kita lihat mana nih kas setara kas E. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Ada ya? Nah, Ibu printkan yang nomor 4. Ini untuk sampelnya aja. Nanti kita coba masing-masing. Lihat di CALK halaman 58. Ada di sana tulisan nomor 4? Ada. Apa tulisannya? Bahasa Inggrisnya? Cash and cash equivalent. Nah, jadi sekalian belajar bahasa Inggris ya. Oke, sekarang we will continue to the next sentence. Kas dan setara kas terdiri dari. Nah, dijabarkan yang 162 tadi itu di mana? Apa-apa saja. Sekarang kita lihat kas. Berapa nilainya? Yang rupiah ada 460 juta. Yang ringgit dolar. Dolar berapa? Coba baca. Yang pakai jilbab hitam ini siapa namanya? Famia. Coba baca Famia, dolar berapa saldonya per 30 Juni? Berapa? Berapa? Ulang lagi lebih keras. Berapa? Dolar saldo kasnya dalam dolar berapa? Oke, silakan tunjuk satu temannya yang mau baca tentang yang peso Filipina. Siapa mau suruh baca? Siapa? Tunjuk aja. Bisa nunjuk? Enggak. Ibu tunjuk deh yang pakai jilbab hijau di belakang. Siapa namanya? Sil. Oke. Silakan. Sil, berapa saldo kas dalam bentuk peso Filipina di dalam perusahaan Kino? Lebih keraskan soalnya. Berapa? 15 juta, 909.440. Oke. Jadi ternyata yang 162 miliar tadi banyak kan rinciannya, dan itu hanya bisa kita tahu dari CALK. Nah, sekarang untuk kasnya total
tadi spidolino ya. Nah, ini kan kas dan setara kas, ya, kas dan setara kas. Sekarang kita jabarkan ya, kita jabarkan menurut CALK. Ternyata di situ ada kas, nilainya berapa total? 653,226. Ini dalam bentuk apa kasnya? Rupiah, dolar, peso, yuan, euro. Jadi tahu kan sekarang mata uang Filipina apa? Peso. Mata uangnya Malaysia? Ternyata perusahaan Kino punya kas di berbagai negara. Bukan di berbagai negara, di berbagai mata uang. Kalau kasnya di berbagai negara itu nanti susah kalau dia mau mencairkan di sini. Maka dalam bentuk mata uang. Jadi kasnya dipecah. Ada yang sebagian di rupiah, dolar, ringgit, peso dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak kasnya itu rinciannya ya. Itu untuk kas. Sekarang setara kas balik ada nggak? Oh nggak ada. Nah, setara kas harusnya dia punya sisanya sebesar ini. Berarti setara kas berapa sisanya? Nah, setara kas berarti bisa lebih dari ini. Berapa sisanya? Ada yang mau kalkulator? Coba kita hitung berapa. Nah, itu juga dirincikan seperti ini juga di dalam CA. Jadi teman-teman kalau mau penelitian ujung-ujungnya jangan lupakan CALK. Meskipun kita penelitiannya laporan keuangan, tetap ditelusuri CALK-nya. Karena itu sumber informasi paling detail dalam laporan. Sekarang ada yang kalkulator? Ada berapa sisanya? 162 miliar dikurang 615 juta. Coba. Silakan. Silakan. Nanti kalau ibu yang tulis salah. Yang dari 162 miliar. Ya, dikurangi dengan kas. Nanti setelah kasnya berapa? 162 miliar. Nih, berapa nilainya? Naya. 281. Silakan Naya. 495. Jadi lebih paham kan kalau kita baca saldo di neraca itu kan saldo akhir. Rinciannya banyak ternyata. Ada kas rupiah, dolar, dan setara kas itu nanti bisa jadi dalam bentuk tabungan, dalam bentuk rekening bank, cash in bank dan sebagainya. Ya, atau dalam bentuk sifatnya itu dia bisa dijadikan sebagai setara kas. Dan semua CALK itu dia akan memberikan kita informasi lengkap. 1. Mulai dari pengertian. 2. Mulai dari jenis-jenisnya yang masuk kategori itu. 3. Rincian angka-angka keuangannya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Coba ibu tes ya. Ibu tunjuk acak aja ya, karena ibu nggak tahu nih, nggak hafal nama-namanya. Sekarang kita balik ke laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Nah, oke. Ya, laporan posisi keuangan ada yang di bagian utang bank jangka pendek, berarti utang masuk liabilitas. Liabilitas itu posisinya ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di liabilitas jangka pendek ada apa? Utang bank. Oke. Sekarang di liabilitas posisinya pasti sebelah kanan kalau kita buat ininya ya, neracanya posisinya. Kalau di sini kan posisinya nomor 2 kan? Ya kan? Karena dia lembaran. Nah, kalau di posisi keuangan dia sebelah kanan. Oke, di liabilitas dan di ekuitas dia agak samanya di pembagian. Ada lancar, ada tidak lancar. Kemudian di posisi berikutnya ada setelah liabilitas apa? Ekuitas. Ekuitas berarti menampilkan informasi atau saldo tentang modal. Perusahaan kalau dia saya kecil seperti usaha gorengan, modalnya apa kira-kira?
uang tunai, ya kan? Itu modal. Tapi kalau di perusahaan terbatas dia udah modalnya saham. Saham adalah surat berharga bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kita bicara ekuitas di sini nggak ada kas di sini. Yang ada modal langsung, modal saham, modal dasar ditempatkan tambahannya, kemudian nanti ada yang sahamnya treasury dan sebagainya. Akuntansi itu akan sering sekali berbicara tentang keuangan, termasuk saham, termasuk nanti dividen, penghasilan dan sebagainya. Nah inilah laporan posisi keuangan. Oke, sekarang ibu akan tes lagi, ya. Ibu akan tes lagi sesuai dengan sampel yang kita punya. Karena kalau dirincikan banyak, masing-masing akun ini tuh ada catatannya kan? Ya. Yang nomor 2 piutang itu ada catatannya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 8 nomor catatannya yang tersedia di CALK. Bisa jadi piutang ini dikategorikan berdasarkan jatuh tempo, berdasarkan umur piutang, berdasarkan nanti siapa yang berhutang, ya, atau siapa pelanggannya yang berhutang, perusahaan apa saja. Nah itu rinci. Oke, kemudian ada lagi persediaan, ada lagi pajak. Nah semuanya ada catatan, artinya dijelaskan di dalam CALK. Berarti kalau misalnya tadi di kas setara kas CALK nya nomor 2E, maka nanti di CALK nya cari 2E karena